Oke, tapi aku mau tanya nih. Aku sudah pernah tanya ini dengan Ustadz, tapi aku belum puas sih. Siap. Aku lupa tanya dengan Ustadz siapa ya. Memang selalu nanya ke Ustadz dan belum puas. Iya. Enggak, tergantung. Ustadz siapa soalnya tadi bukan puas. Tergantung. Ada beberapa Ustadz yang memuaskanku jawabannya. Tapi kan nggak semua Ustadz itu punya jawaban yang pas ya. Iya, Bilang kayak gitu punya ya. Tapi yang ini aku agak sedikit kurang sih karena yang aku baca, aku kan sekali lagi aku kan non Muslim. Iya. Aku sering membaca mengetahui Islam ini kan dari berita, dari tontonan, Dari dari teman-teman. FYP. Oh, dari FYP? Ya, kan salah satu kayak gitu. Emang nggak punya teman Islam? Ada dong, banyak. Tapi kan katanya tuh Al-Quran itu adalah turun dari langit. Dan semua bahasa Al-Quran itu adalah bahasanya Allah, katanya. Bahasa Tuhan. Nah, aku pernah bertanya dengan salah satu ustadz juga, siapa sih yang nulis Al-Quran ini? Oke, bagus. Itu ya kan kalau misalnya kita ngomong... Yang nulis pertama, bagus. Kalau kita ngomong Alkitab, bagus. Siapa yang nulis Alkitab? Bagus. Murid-murid Yesus. Oke, kita ada dong keraguan sebagai manusia, kayak gitu kan. Ada yang dikurang-kurangin nggak nih? Nah. Ada yang ditambah-tambahin nggak nih? Normal dong kita berpikir kayak gitu punya kan. Normal. Terus, andai kata dia tulis semua pun, siapa yang nyalinnya? Siapa yang nyadurnya? Bagus. Siapa yang cetaknya? Karena kita tahu sendiri, dari nulis pertama, ngetik sampai nyetak, itu bisa berubah, bos. Kayak gitu, ngomong kayak gitu punya kan. Nah, ini kan juga sama. Kita bahas ke Al-Quran ya. Oke. Al-Quran ini kan yang Sama yang gua pertama tahu nyetak nih, siapa ya? Yang gue tahu nih, itu kan adalah bahasanya Al-Quran. Apa ini? Apakah Al-Quran itu turun dari langit? Atau dibisikin ke satu Berbentuk orang? buku kita maksud Pak Dokter. Iya. Ya kan kalau turun dari Tuhan, berarti kan turun dari langit. Sama kayak Nabi Adam kemarin Benar, ya. ya. Turun dari langit. Nah, Iya. dapat Al-Quran ini. Dari Tuhan nih, sudah jelas nih. Dalam bentuk Atau- cetak gitu ya? Dalam bentuk cetak. Iya. Atau dari Tuhan bagaimana nih? Dibisikin ke manusia kan? Terus Ditulis. Ya kan, apa buktinya? Itu kan, aku pengen tanya dengan Pak. luar biasa. Itu pertanyaanku ketika ketemu Fatih Karim dan aku lebih kasar pada saat itu. Jadi aku ketemu Fatih Karim, terus dia bilang gini, ini Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Aku bilang nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Nggak mungkin Al-Quran itu sempurna. Kenapa? Aku bilang sama Ustadz Fatih Karim, karena sesuatu yang dibuat manusia pasti ada celahnya. Nggak mungkin sempurna. Itu masuk akal juga. Terus dia bilang, enggak, ini dari Tuhan. Aku bilang yang sama. Masa Tuhan nurunin Quran pada manusia? Nggak masuk akal banget. Itu loh, buku turun dari langit pada manusia. Kok gitu? Nggak mungkin. Dia bilang, enggak. Tapi ini diilhamkan pada Nabi Muhammad. Dalam bahasa Inggris, revelation. Diwahyukan. Nah, ini diilhamkan pada Nabi Muhammad. Bisa jadi diilhamkan itu, revelation itu bisa jadi diilhamkan. Bisa jadi kemudian nanti Jibril yang memberitahu kepada Rasulullah, membacakan kepada Rasulullah, itu bisa jadi. Tapi prosesnya namanya revelation, pewahyuan namanya kan gitu kan ya. Nah, itu konsep memang yang nggak ada di dalam dunia literatur. Karena literatur kan kalau nggak nulis, kalau nggak ya nyalin dan segala macam. Nah, itu yang pertama. Artinya kalau kita bicara tentang Al-Quran, Al-Quran tuh memang ya bukan dari manusia. Diksinya bukan dari manusia, dan kemudian kontennya bukan juga dari manusia. Itu sih sebagai jawaban. Tapi ditulis oleh ditulisnya Nabi Muhammad. Jadi gini, lucunya adalah di Arab tidak ada tradisi tulis-menulis. Sebenarnya tradisi tulis-menulis inilah tradisi yang masih eksklusif di zaman itu. Di waktu itu. Jadi gini, tradisi zaman tulis-menulis itu yang paling ramai ditemukan 3300. Mesopotamia, Sumeria. Atau yang sekarang lebih awal lagi ya, setelah penemuan Gobekli Tepe itu sudah ada tulisan-tulisan sederhana yang dalam bentuk simbol binatang. Itu yang aku baca terakhir 11.000, kalau Rizko kemarin bilang 30.000. Yang jelas sebelum itulah. Tapi yang jelas tulisan yang asli itu adalah dibuat di Sumeria, Mesopotamia. Yang menarik, pakar political science mengatakan bahwasanya tulisan itu muncul dari politik. Tulisan itu muncul dari politik. Wow. Karena keperluan tulisan itu adalah untuk mencatat kegiatan-kegiatan politik dan kegiatan-kegiatan jual beli. Di awal ya. Betul. Ada pemerintahan dulu, baru ada bahasa. Jadi menarik tuh. Sebelum ada bahasa tertulis sudah ada pemerintahan Sumeria itu. Nah, baru ketika mereka bilang kita kemarin ngirim itu berapa ya? Berapa itu sapi ngangkat berapa gandum ya? Catat deh. Mereka Gitu. catat tuh. Nah, muncul catatan itu kan ya. Nah, maka tradisi tulis-menulis itu eksklusif banget, Dok. Pak Ustadz, berarti Nggak semua orang bisa nulis. menimbulkan pertanyaan kedua, padahal pertanyaan pertama belum terjawab. Nanti aku jawab semua. Bagaimana ceritanya tadi tertulis tadi kan katanya nggak ditulis kan, berarti kan diucapkan, Betul. ya kan? Terus bagaimana kalau kita meyakinin apa yang ditulis itu sama dengan yang pertama? Bagus. Sama yang Bagus sesuai dengan apa yang diucapkan, apa yang dibisikkan atau dikasih tahu itu nggak miss gitu ya. Karena kita sama tahu manusia suka nama-namain Dok, ini dokter nanya. dan ngurang-ngurang. Yakinlah 90% orang muslim nggak bisa jawab. Yakin aku. Ini balik malih. Jadi kalau sampean memahami Quran, itu bisa. Buktinya tiang kafir yang berdua itu sering Islam mergo ngrungokno wacanan Quran, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab.
Masyhur Kang tenggene Mekah nih, ketika Nabi baca Quran di depan umum itu orang kafir pun mau iman. Masyhur ketika Nabi duka itu karena mau sholat dihalang-halangi teng Ka'bah. Nggih. Terus Nabi maca Hamim tanzilum minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatul Qur'anan arabiyya liqaumi ya'lamun basyira wa nadhiru. Itu Abu Jahal, Walid, Utbah bin Saibah, Rabi'ah semuanya mendengarkan. Wah, Muhammad itu hebat. Itu tertegun semua mendengarkan Quran. Bareng mulai ayat ini mereka kaget. Fa in a'radu fakul anzartukum sa'iqatam mithla sa'iqati 'adin wa samud. Fa in a'radu, kalau mereka menolak Quran, fakul anzartukum, maka peringatkan Muhammad kepada mereka. Anzartukum sa'iqatam mithla sa'iqati 'adin wa samud. Mereka akan mengalami halilintar yang menyiksa mereka sebagaimana siksaan pada kaum Ad dan Samud. Niku Walid bin Mughirah, orang-orang Bani Quraisy. Langsung mulutnya Nabi lu ditutup ambek lesan, ditutup sebagai bentuk hormat. Unas itu kayak Muhammad bin Rahim. Kufa anna ya Muhammad. Mat aku elek-elek ngene jek dulurem padha-padha wong Quraisy. Macam Quran aja mbok terus. Mergo ngerti bacaan Muhammad ini akan direaksi oleh langit dan akan menjadi sa'iqatam misla sa'iqati 'adin wasal. Mereka paham kalau ini enggak main-main. Jadi ini nunjuk nak Quran itu bisa difahami. Karena enggak mungkin Allah ngendikan ning gone wong Mekah kemudian dengan semua lafaz yang tidak bisa difahami. Paham sih kalau maksud. Nah, karena kita sekarang problem kita kan kita ndak orang Arab, enggak tahu ngaji. Orang ngaji ya mau ngaji torekoh, ngaji wiridan. Kan ya ora detail alim. Sing alim kadang ora ahli Quran, mau ahli fikih kan ruwet. Kita ini ngalami sekian problem. Bariku terus diutang di masalah macam-macam terus. Wah, tambah bulat mana kan? Tambah bulat terus. Bariku proposal gak cair, bingung mana macam-macam lah. Dia jago bupati kalah, macam-macam mas bulat. Nah, kula alhamdulillah tidak ngalami itu semua. Jadi rapati bulat. Jadi cara kula niki mun tengah-tengah. Kita ya yakin awal surat itu enggak bisa dimaknai. Tapi ada kemungkinan makna kira-kira kata Ibnu Abbas seperti itu. Kayak orang mengajari huruf hijaiyah terus bilang ini huruf kamu harus menguasai A sampai Z. Misalnya kalau Indonesia bilang kan kamu kalau ingin tahu bisa baca koran atau buku harus menguasai huruf A sampai Z. Lah kira-kira orang Arab ya bilang kamu harus menguasai alif sampai ba, alif sampai mim. Karena alif, lam, mim, nun, wawu, lam, mim itu khasnya wong Arab. Lam, mim kan sudah huruf akhir. Napa lam, mim, nun, wawu, hamzah ya. Nah, makanya kata-kata tafsir Tobari beberapa lafaz yang disebut nak ke awal akhir. Misalnya Yasin pakai huruf akhir ya. Terus alif huruf napa? Awal. Terus misalnya ain punya kelebihan huruf halak itu ada beberapa khas-khas yang bisa diduga kira-kira seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Meskipun tidak ada al-ma'nal murad, makna yang dikehendaki. Yang dikehendaki ya majmu'nya tadi. Kalau kamu ingin baca Quran atau baca buku, maka kamu harus menguasai A sampai Z. Maksudnya A sampai Z bukan ABC sampai Z. Ya kira-kira seperti itu. Ya, maksudnya maknanya adalah ya rangkaian yang bisa disusun menjadi kalimat atau kata-kata. Paham sih belum maksudnya? Nah, jadi cuma tafsir Jalalain karena dia tafsir ringkas, dia tidak mau resiko. Kira-kira penggemarnya sampean-sampean ini kiai, jadi pokoknya Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Ngono ae kok repot pokoke mulai ngarep nganti nguri. Nah, tapi sebenarnya Imam Suyuti itu hanya ketika ngarang Jalalain bilang begitu. Di kitab-kitab yang lain yang besar tidak seperti ini. Nah, karena jenengan tidak punya kitab itu, ya milih yang punya saja. Bismillah iki wae kok repot apa? Kok repot ya milih sing Allah alam napa? Fi muradihi fi dzalik. Jadi paham gitu. Terus niki peringatan nggih jenengan kula, terus Quran itu bisa dijelaskan. Lan ngantos sak mangke niku tiang-tiang kafir sekalipun mboten saged kan. Seperti kemarin saya melihat berita-berita di Inggris di Vatikan seperti itu. Barokah Quran bahasa Arab niku sudah luar biasa. Makanya kata pakar-pakar dunia sekarang kan banyak pakar-pakar yang pinter bahasa Inggris yang ngajar S3 di
Belanda, di McGill, di Kanada. Itu sekarang tuh paling bangga kan, Quran ijek bahasa Arab paling bangga. Karena misalnya nyari manuskrip atau yang asli dari teks Injil yang bahasa Ibrani sudah kesulitan. Injil tertua ditemukan tuh 400 tahun Masehi. Padahal Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Sementara Quran sekarang sudah 1437, masih bahasa Arab. Jadi gampangane cara nerangno Quran itu gampang. Muhammad wong Arab, kalamu wae bahasa Arab. Lah misalnya kan nerangno Yesus iku wong Ibrani, Injile bahasa Indonesia. Basa Jawa. Kok ning Papua ya basa. Wong kon golekno sing bahasa Ibrani ndi, pokoke ana. Lah ya ning ndi pokoke ana. Lah lucune dicari di Ibrani saja di Israel sana. Ya wis ra ono sing ning negara bahasa Ibrani wae. Lah ya barokah je asli wae, sekedar asli bahasa Arab wae wis ketok asline, paham lho maksud? Paham ya? Apalagi sejarah dokumentasi itu mulai turun sampai sekarang dimusafkan sehingga ada bukti otentik napa di mushaf. Mun kula saiki tak nerangno wa yuqimuna sholat. Sholat ya sama. Sholat itu apa ya? Sholat itu ya baca Fatihah bahasa Arab Kang. Aja koyo wingi sing wong iki Malang tadi sing basa Jawa. Malang apa Bang? Malang. Kula paling tak kenang sholat bahasa Arab tak eling niku seorang wartawan. Wartawan ngeliput kerusuhan Gaza Palestina. Dia itu bisanya bahasa Inggris, dijak bahasa Arab ora iso. Sing ngomong wong Arab jurnalis Arab. Nah, kalau dia ngomong minta Inggris karena dia tidak bisa bahasa Arab. Walhasil ya sudah seperti itu. Suatu saat sholat maghrib, si wartawan tadi ngimami maghrib, ngimami fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada saldene tradisi ini. NU maca kabiron rodok banter. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah ibu krotau wasila. Terkipe bener. Makmume langsung kaget. Wong iki jare muni ra iso bahasa Arab kok terkipe bener. Terkipe gramatikal Arabe kok bener. Misalnya mubtada ya rofa, engko nak hal ya nasab, wis pokoke bener kabeh. Misalnya at-tahiyatu kan rofa mergo mubtada, al-mubarakatu rofa mergo sifat, atau ibatu ya rofa mergo pokoke bener kabeh. Bariku diambung, kowe cek sopane ngaku ora iso bahasa Arab padahal kowe salat nganggo bahasa Arab kabeh. Terkipe ora ono sing salah kan. Umpamane caci cilik anane apalan. Lah iya barokah salat iku bahasa Arab. Wong sak donya iku kembar salate, Kang. Ora kok wong Jawa. Artine lha iya umpama salat iku gak kembar repot, Kang. Sampai anak salat ning Palestina atau ning Arab daga wong umek-umek numpak mantra, Kang. Oh iya disterilno mbek wong Wahabi cara salat basa Jawa. Salat kok maca mantra. Tapi barokah salat ku bahasa Arab, wong Jawa sing ra paham lah ya muni alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir. Meskipun kadang salah tempat nangisnya, gak masalah kan. Lah kan roh arti ini, pas fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim nangis waduh, wong Arabe bingung fabashirhu kok nangis. Padahal maknane fabashirhu berilah berita gembira. Terus gak masalah, salah nangis juga masalah. Yang penting kan tetap napa? Bahasa Arab. Ya paling problemnya kan salah nangis wae misalnya gak pas no posisi nangis iku ora pas. Mulane ora usah nangis Kang, maca Quran ning Arab ngrungokno makmum ora usah nangis. Kadang imame maca ayat tentang berita gembira, mulane tenang ae. Tiwang nangis keliru, guyu keliru wis menang ae. Saya sukut salamah supaya menang iku selamat. Ora usah ngambil apa sikap. Ape guyu nang ayat susah, ape susah kok nang ayat bunga wis menang ae wis. Jadi cara kula ijtihad ana Quran kemungkinan napa mau salat kemungkinan basa Jawa bahasa Indonesia itu ngeri sekali. Bagaimanapun kita dengan firqah apapun itu enggak beda dalam hal masalah napa salat. Salat itu sama semua. Sak dunya sama. Paling kadang-kadang wong NU nyoal sudes ra maca bismillah seperti itu. Paling kan debatnya kan debat-debat kecil perkara napa? Perkara napa? Bismillah, kok paling ketua KBI bilang, ya maca tapi ra banter, sing wis mbok pilih oleh jawab terserah. Tapi kalau nanti teng burine pas iku ya ora krungu ya, padahal nganggo mic. Mulane kula tapi sudah nanti diundang teng Surabaya maca bismillah.
Ya sudah yang terkenal. Tentang Masjid Akbar Surabaya maca bismillah. Ternyata dia ya takut juga ditanya, "Lima ada takro bismillahirrahmanirrahim." Jadi, khaufan minal fitnah. Jadi, aku wedi fitnah. Wedi juga dia ambek wong Surabaya. Sudah sih semua jodoh. Kamu wis kaget, siap-siap kamu bismillah. Jebule maca apa? Bismillah. Jadi do kaget do, kok maca apa? Bismillah. Ya bagus lah. Belum napa maca apa? Kalau kita sebagai orang alim yang baca kitab banyak, memang seperti itu. Semua riwayat tuh ada yang baca bismillah, ada yang enggak. Jadi kita itu sebetulnya tidak pernah mengatakan itu madzhab Wahabi, yang baca bismillah madzhab NU itu enggak. Kita sebagai orang alim itu di atas periode itu, kita tahu riwayatnya itu. Misalnya kita sebagai orang alim, ya tahu kalau kunut itu madzhabnya Imam Syafi'i, tidak kunut itu madzhabnya Abu Hanifah. Tapi kita sekarang tuh susah, kunut NU, orang kunut Muhammadiyah. Yo repot, kita sebagai wong alim ora roh kang ngono iku. Berarti Abu Hanifah Muhammadiyah ya. Imam Syafi'i NU. Ora ono kang ngono iki ora ono. Wajo sakniki wajo. Kula niku mboten nate roh ngoten mboten nate. Niki NU mboten roh. Kula kan ya wong alim kan belajar kitab-kitab riyen. Misalnya ada tabi'in, anaknya baca bismillah terus dimarahi sama bapaknya. Jong shallaitu khalfa Abi Bakrin wa shallaitu khalfa Umar. Falam asma ahadam minhum yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Saya ini pernah sholat makmum sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan saya tidak pernah mendengar. Memang di riwayatnya itu falam asma, saya tidak pernah mendengar satu dari mereka sing yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalilnya Imam Syafi'i tidak seperti itu. Ketika Nabi cerita, saya ini diajari Jibril surat Fatah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fatham mubina. Nah, soal riwayat yang tadi falam asma itu dugaannya Imam Syafi'i, saya tidak mendengar. Tidak mendengar itu kan tidak ada jaminan imam tidak baca. Mungkin dia di belakang atau pendengarannya kurang baik. Kan tidak jelas, bahasanya falam asma, saya tidak mendengar. Sehingga biar tidak resiko, kata Imam Syafi'i, ya baca saja bismillah, orang modal wae, orang bayarnya kok gegere ra karuan dari Imam Syafi'i, ya sudah baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi Arab Saudi yo napi Kang, saya pernah diskusi sama ulama-ulama Arab Saudi. Khusus Fatihah, kalau sama nggak percaya nanti setelah ngaji saya lihat Quran terbitan Arab Saudi, mushaf terbitan Arab Saudi. Khusus Fatihah itu bismillah itu ditulis ayat 1. Alhamdulillah ayat 2. Artinya kalau bismillah ditulis ayat 1, alhamdulillah ayat 2, berarti bismillah itu bagian yang enggak terpisahkan dari Fatihah. Khusus Fatihah loh Kang. Kalau selain Fatihah enggak bismillah juga dikasih apa? Nomor. Kalau khusus Fatihah itu bismillah dikasih 1, alhamdulillah 2. Lha iku hebate pemerintahan Arab Saudi. Masya ngono lah dekne tunduk mek riwayat. Piye-piye bismillah itu istilah pangeran iku walaqad atainaka sab'am minal masani. Bismillah ning gone Fatihah iku kudu 7. Nah, 7 gelem ra gelem kan bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mergo nek nek ngurangi bismillah bingung golek nanti sing 7. Nah, makanya saya berharap yang ngaji saya di sini biasa mawon menyangkut bismillah. Lah anak surem macane Quran sing murattal teng sidi-sidi lucu. Dadi ra gelem maca bismillah tapi kok angger beda surat ana sing maca napa bismillah. Lah suarane tapi beda. Sudah sing ngoten dadi ana sing urun napa bismillah. Dadi dekne dhewe mau maca tapi wong liya kon maca. Maksudnya piye ora roh. Tapi ya itu tadi, baiknya ijma seperti itu. Quran Arab Saudi sekalipun itu setiap awal surat ya diterterakan apa? Bismillah. Meskipun gaya mereka kalau baca tidak dibaca, tapi di mushafnya tetap ditulis Bismillah. Itu pentingnya wong alim kan. Jadi sampean tahu sebetulnya enggak se ekstrim itu yang dibayangkan orang-orang. Ono khilaf sitok maca bismillah sitok ora, amatir kan. Mboten seperti itu. Tak jamin antar ulama itu tidak ada masalah. Sing terkait napa? Bismillah. Karena riwayatnya itu falam asma ahadam minhum. Saya itu ya saya tidak mendengar.